Lu tahu nggak ojek online itu di Indonesia sudah menjadi tulang punggung transportasi umum? Menurut data di Jakarta aja nih yang transumnya paling cakep se-Indonesia, kontribusi ojek sama taksi online itu sebesar 40,2% dari total perjalanan transum harian atau sama dengan 4,5 juta perjalanan per harinya. Itu di Jakarta, apalagi di kota lain yang transumnya nggak secakep di Jakarta, pasti kontribusi ojol lebih besar lagi. Nah, saking pentingnya ojek online, kemarin tuh Prabowo baru neken Perpres janji dia di May Day kemarin. Perpres aturan potongan aplikator maksimal 8%. Dan pihak aplikator pun udah setuju, nanti 92%-nya itu buat kawan-kawan ojol. Nah, berhubung Perpresnya udah terbit dan aplikatornya pun kan udah mau ngikut nih. Jadi wacana kemarin yang Danantara mau nginvest ojol sih menurut gua mendingan gak usah jadilah. Ya karena kan ngapain Danantara invest ke perusahaan ojol? ROI-nya emang udah jelas. Kalau misalnya Danantara mau punya saham 10-15% di perusahaan ojol, itu kan ngabisin duitnya gak bakal kurang dari 10 triliun. Nah, duit 10-15 triliun daripada buat invest begituan, mendingan invest ke Transum aja, bikin BRT di kota-kota besar Indonesia. Karena gini, kenyataan ojol menjadi tulang punggung transportasi di Indonesia itu sebetulnya bukan prestasi, tapi itu kabar buruk. Artinya kan Transum di Indonesia belum oke. Ojol itu kan merupakan solusi informal karena dia mengisi gap yang kosong. Gap apa? Gap Transumnya jelek gitu loh. Ini gue bukan maksudnya mendiskreditkan ojol ya, bukan ojolnya yang salah ini negaranya kan gitu. Tulang punggung Transum itu harusnya ya Transum formal, bukan Transum informal. Ojol itu harusnya komplementari, bukan tulang punggung. Nah, makanya mendingan duitnya dipakai buat benerin transportasi umum di kota-kota besar. Ya emang sih bagusnya kota-kota besar itu dikasihnya MRT, tapi kan mahal. Ya kalau kita mau lebih realistis, BRT sebenarnya lebih masuk akal lah, dan duit 15T itu bisa bikin banyak BRT. Kalau ngomongin biaya nih ya, MRT itu kan 1 kilometernya kurang lebih 1 triliun. Nah, kalau BRT 1 kilometernya 30-50 miliar udah dapet. Itu hitungan biaya per kilometer, udah dapat armadanya, dapat haltenya, dapat semuanya. Dirata-ratain kurang lebih per kilometer segitu. Misal nih lu punya duit 15T. Kalau diinvest ke BRT dapat tambahan 300 kilometer jalur BRT di seluruh Indonesia, dibagi-bagi tuh. Katakan Medan 50 kilometer, Makassar, Surabaya, Semarang. Dapat 10 kota, masing-masing kota 50 kilometer BRT-nya. Bikinnya nggak usah di semua jalan kayak di Jakarta, bikinnya di jalur-jalur koridor utama dulu aja. Yang penting ada gitu loh. Tapi bang, invest ke Transum itu kan merupakan kewajiban pemerintah daerah. Ya iya sih, tapi menurut gua pemerintah pusat itu harus intervensi, karena kalau nggak diintervensi nggak bakal dimulai. Bikin base awalnya itu kan mahal. Nanti Pemda dibebaninnya buat subsidi per tahun aja. Dan kalau ngomongin invest ke Transum itu ROI-nya lebih jelas, bos. Menurut BPTJ aja nih ya, di Jabodetabek itu gara-gara kemacetan kita ruginya per tahun 100 triliun. Dari waktu yang kebuang, dari polusi dan lain-lain. Belum lagi nih ya, itu tanah-tanah sekitaran halte BRT-nya udah pasti bakalan naik. Itu pemasukan juga buat pemerintah daerah. Kenapa? Karena PBB-nya pasti bakalan naik kan. Cuan, bos. Jadi invest ke Transum nggak ada ruginya.